Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang Allah masih berikan kepada kita. Di kesempatan yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa beribadah kepadanya, datang ke majelis ilmu dalam rangka kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan juga mencari keridhaannya. Sebab hanya orang-orang yang berilmulah yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maka bersyukur kita kalau kita sampai hari ini masih dimudahkan untuk bisa datang, duduk, hadir di majelis ilmu. Mari kita luruskan niat-niat kita, tentunya semata-mata dalam rangka kita menghilangkan kebodohan agama dalam diri kita dan juga dalam rangka kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan niat-niat kita seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi menjelang siang ini yaitu masih berkaitan dengan upaya seorang hamba untuk melakukan tazkiyah dalam dirinya, yaitu upaya tazkiyah mensucikan jiwanya dari perkara-perkara yang bisa mengotorinya. Dan beruntung orang yang senantiasa mentazkiyah dirinya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran kepada kita, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa mentazkiyah dirinya, berupaya untuk mensucikan jiwanya dari kekotoran, dari maksiat, dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rugi wa qad khaba man dassaha. Rugi orang yang senantiasa mengotori jiwanya dengan menganggap remeh perbuatan maksiat, dengan malah justru bangga dengan maksiatnya, sementara perintah-perintah Allah ditinggalkannya, sementara anjuran sunnah-sunnah Rasulnya ditinggalkannya. Maka orang-orang yang mentazkiyah dirinya adalah orang-orang yang berusaha untuk senantiasa dekat dengan Allah. Dan banyak amalan-amalan
di mana seorang hamba itu mentazkiyah mentazkiyah dirinya. Nah, pada pagi hari ini di antara amalan seseorang untuk mentazkiyah dirinya adalah memiliki sifat zuhud. Memiliki sifat zuhud. Dan tentunya nanti kita akan melihat apa makna zuhud yang tentunya dituntunkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan juga sudah dijelaskan oleh para ulama kita, sehingga kita terhindar dari makna zuhud yang tidak benar, makna zuhud yang tidak semestinya. Karena nanti kita akan mengetahui banyak orang yang kemudian memaknai zuhud ini dengan pemaknaan yang keliru, keluar dari tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kita kemudian perlu memahami sifat zuhud ini. Dan pernah datang kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang sahih, di mana dalam hadis itu disebutkan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu yuhibbuni Allah wa yuhibbuni an-nas. Tunjukkan kepadaku ya Rasulullah satu amalan yang apabila aku kerjakan amalan tersebut, maka Allah akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku. Mendengar pertanyaan laki-laki ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, izhad fid dunya, zuhudlah engkau terhadap dunia, maka yuhibbukallah, Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas, dan zuhudlah engkau dari manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Ya. Hadis ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sahih, riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis Sahihah. Ya. Di mana zuhud itu dalam hadis ini itu adalah sebuah amalan. Karena laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan. Dan Nabi SAW menjawabnya. Maka zuhud ini adalah sebuah amalan yang telah dijelaskan oleh Rasul kita SAW. Ya. Maka tadi saya sampaikan di awal, di antara amalan upaya seorang hamba untuk mentazkiyah dirinya adalah dengan bersikap zuhud. Ya. Kemudian yang kedua, dari hadis ini ya digambarkan, ya, orang ini bertanya tentang sebuah amalan yang apabila dilakukan maka Allah mencintainya dan dia dicintai oleh manusia. Begitu tuh. Pada saat manusia hidup bersama Nabi SAW, yang diinginkan adalah kecintaan Allah dulu. Karena kecintaan Allah adalah yang paling tinggi daripada yang lainnya. Ya. Dalam hadis yang lainnya, di mana Nabi kita SAW ketika memberikan gambaran, kalau kita ingin merasakan manisnya iman itu, ayyakunallahu wa rasul, ya, ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau engkau menjadikan Allah dan Rasulnya lebih engkau cintai daripada daripada yang lain. Jadi para sahabat dulu, manusia-manusia yang hidup bersama Nabi SAW dulu, itu mereka
kalau bertanya itu pasti kaitannya dengan apa? Keinginan mereka untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertanyaan-pertanyaan mereka jamaah itu pertanyaan-pertanyaan yang berkisar tentang masalah itu. Ya Allah, tunjukkan kepadaku amalan, ya Allah mencintai kalau aku lakukan. Ya Rasulullah, ya amalan apa yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang ma'rifahnya terhadap Rabbnya, pengenalan terhadap Tuhannya itu ma'rifah yang apa? Yang tinggi. Ya, mereka kenal sekali siapa Tuhannya, sehingga mereka menggeser segala kepentingan-kepentingan yang itu bisa mengalahkan kecintaan kepada Rabbnya Tabaraka wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang jawaban dari Nabi ketika ditanya tentang amalan apa yang kalau aku lakukan mendatangkan kecintaan Allah kepadaku dan juga kecintaan manusia kepadaku, maka Nabi memberikan gambaran tentang perintah untuk berzuhud. Ya. Kata Nabi SAW, izhad ya fid dunya, zuhudlah engkau terhadap dunia, yuhibbukallah, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah engkau dengan apa yang ada pada manusia, maka yuhibbukan nas, manusia pun akan mencintaimu. Maka dari sini, dari hadis ini ya, digambarkan oleh para ulama bahwasanya yang namanya makna zuhud itu ya adalah dia meninggalkan sesuatu untuk menuju sesuatu yang lebih penting. Nah, ini namanya apa? Zuhud. Ya, zuhud terhadap dunia artinya dia meninggalkan dunia semata-mata karena ada yang lebih penting dan yang lebih mulia dari apa? Dunia. Tapi maaf, bukan berarti kemudian kita meninggalkan dunia. Ya, meninggalkan perkara-perkara dunia karena ada yang pilihan berikutnya. Yang pilihan ini lebih mulia, lebih penting, lebih tinggi nilainya daripada dunia. Kemudian dia tinggalkan itu dunianya, maka berarti dia telah zuhud terhadap dunia. Maka nanti kita mengerti Bapak Ibu, ketika ada orang yang salah memaknai tentang apa? Makna zuhud ini. Kemudian dia pergi dari dunianya, dia tinggal di pegunungan-pegunungan, bahkan dia meninggalkan apa? Pakaian-pakaian yang bagusnya untuk kemudian dia pakai pakaian compang-campingnya, sampai kemudian mereka mengatakan kami telah zuhud. Inilah zuhud yang sebenarnya. Ini jelas keliru. Zuhud itu terhadap dunia bukan bermakna meninggalkan dunia. Bagaimana mungkin dikategorikan, dimaknai meninggalkan dunia, sedangkan manusia tinggal di atas apa? Enggak mungkin. Tinggal di atas dunia. Ya, tidak mungkin. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala apa? Huwallazi ja'ala lakumul arda firasyan. Ya. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi untukmu apa? Sebagai apa? Hamparan. Untuk kalian apa? Berjalan di atasnya, mencari karunia nikmat-nikmat Allah yang Allah sediakan di bumi ini. Apakah kemudian setelah Allah perintahkan gitu kemudian Allah suruh tinggalkan? Itu nggak perlu semua. Tentu ini pasti apa? Bertabrakan maknanya. Ya. Maka banyak orang yang kemudian memaknai keliru tentang sifat zuhud ini, tentang amalan zuhud ini. Sedangkan manusia terbaik, alasan yang kedua, manusia yang terbaik yaitu Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling apa? Paling zuhud terhadap dunia. Ya, orang yang paling apa? Zuhud terhadap dunia. Kalau Nabi mau, kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mau, niscaya dunia akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tidak meminta itu. Ya. Nabi SAW rumahnya itu nggak seperti rumah-rumah kita. Ya, Nabi rumahnya hanya sekedar mungkin 3x4 atau mungkin bisa jadi lebih kecil dari itu. Ya, Nabi SAW pun
tidur sampai dilihat oleh Umar ibn Khattab ada bekas apa? Bekas sesuatu tempat beliau beralas di badannya. Kalau bahasa kita nyeplak di badannya. Nabi SAW seringnya lapar, nggak ada makanan yang dimakannya. Seandainya ya Nabi mau, pasti dunia akan diberikan oleh Allah melebihi daripada kenikmatan para kaisar Romawi, Persia maupun Yunani. Tapi Nabi adalah orang yang paling apa? Zuhud terhadap dunia. Tapi Nabi makan tidak? Makan. Nabi punya rumah tidak? Punya. Nabi tidur di tempat tidur tidak? Nabi tidur. Kan gitu ya? Nabi punya tunggangan tidak? Punya tunggangan. Ya, tetapi Nabi adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Jangan sampai kita salah memahami ini. Nah, orang yang justru tidak zuhud sebagaimana tuntunan dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dia mati-matian terhadap dunia, membela dunianya sampai mengorbankan akhiratnya. Nah, ini berarti dia tidak zuhud terhadap dunia. Ya. Dia tidak berpaling dari dunianya, malah justru dia menuju dunianya. Nah, ini orang-orang yang justru celaka. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang tidak ingin pertemuan dengan kami, dia tidak mempercayai negeri akhirat. Kemudian malah justru dia redha dengan kehidupan dunianya. Waradu bil hayatid dunya, bahkan dia redha dengan dunianya. Wa tama'annu biha, bahkan dia tenang dengan dunianya. Nah, ini jelas orang-orang yang tidak zuhud terhadap dunia. Padahal pembicaraan tentang zuhud ini memang terkait dengan terkait dengan dua hal. Pertama, terkait dengan dunia, untuk kita tidak lebih mementingkan dunia. Kemudian yang kedua, bicara tentang zuhud itu bicara tentang amalan qalbu, amalan hati seseorang. Ya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwasanya orang yang zuhud itu artinya dia tidak terpedaya dengan kehidupan dunia. Ini yang pertama. Ya, dia tidak terpedaya dengan kehidupan dunia. Karena dia tahu bahwasanya tidak ada satupun ayat dan hadis-hadis Nabi yang memuliakan tentang dunia, yang meninggikan kehidupan dunia, enggak ada. Yang ada justru peringatan-peringatan Allah, peringatan-peringatan Rasulullah akan bahayanya dunia. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperingatkan tentang bahayanya dunia. Ya. Sampai Allah memberikan perumpamaan tentang dunia itu wa'lamu ya annamal hayatad dunya la'ibun wa lahu. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang lahun, yang lagwi, yang sia-sia, dan juga permainan belaka. Yang kita diperintah oleh Allah berhati-hati terhadap mencintai dunia secara berlebihan, karena dia hanya permainan. Ya, yang namanya permainan itu tidak tidak kekal, akan selesai, akan usang. Adakah orang kalau main di tempat di mana dia bermain, adakah dia akan main terus di situ? Kan enggak. Nah, dunia itu sama. Akankah dia akan tinggal di situ terus? Enggak. Suatu saat dia pasti akan kembali kepada negeri asalnya, yaitu akhirat nanti. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran walal akhiratu khairul laka minad dunya, ya. Itu menunjukkan bahwasanya dunia jauh dibandingkan dengan akhirat kita. Sangat jauh sekali. Bahkan Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih lebih kekal.
Ini kata para ulama, mafhum mukhalafahnya dunia sebaliknya. Dunia apa? Sebaliknya. Dunia itu enggak baik dan jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Dan dunia itu tidak kekal. Sehingga jangan beranggapan engkau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhanmu, mempertanggungjawabkan segala amalmu. Jangan begitu. Jadi pembicaraan tentang zuhud ini sekali lagi yang pertama berkaitan dengan hinanya dunia. Ya. Jangan sampai kemudian manusia terperosok mencintai dunia berlebihan. Sampai tadi dia ridho, dia tenang kalau dunianya datang kepadanya. Tapi kalau dunianya pergi darinya, dunianya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lepas dari tangannya, dia apa? Kasak kusuk. Bahkan dia gundah gulana. Dia enggak tenang hatinya. Nah, ini orang-orang yang seperti ini waliyadzubillah, orang-orang yang sudah terpaut hatinya dengan apa? Dengan dunia. Ya. Jadi sampai Allah gambarkan dalam surah Al-A'la itu yang sering kita baca, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian lebih apa? Mengutamakan kehidupan apa? Dunia. Ada orang yang kemudian menjadikan dunia sebagai tujuannya. Apa-apa diukur dengan dunianya. Bahkan ini yang kita minta perlindungan kepada Allah. Ada orang yang apa? Mencoba meraih akhirat tetapi dengan cara apa? Dengan dunianya. Nah, ini yang lebih apa? Lebih parah ini. Ya. Dia mau meraih, dia melakukan perkara akhiratnya tapi tujuannya sebenarnya tujuan apa? Dunia. Ada orang yang sholat dalam rangka pujian dunianya. Ada orang yang bersodakoh dalam rangka apa? Disebut-sebut namanya. Perkara-perkara dunia. Ya. Ada orang yang mungkin mengajarkan ilmu, waliyadzubillah, tapi dalam rangka meraih apa? Dunia-dunianya. Sama, ini menjadi nasihat buat saya dan antum semua. Ya. Padahal sesungguhnya ketika seseorang ingin akhirat sudah murni. Ya. Dunia hanya sebagai wasilah, sebagai sarana baginya, bukan menjadi tujuannya. Ya. Karena Allah tidak pernah memuliakan dunia di dalam seluruh ayat-ayatnya. Yang ada justru Allah memperingati bahayanya mencintai dunia berlebihan. Ya. Jadi bisa difahami insyaallah, antara dunia itu Allah sediakan memang buat kita, dengan jangan sampai kita jatuh kepada apa? Cinta dunia berlebihan. Ya. Sehingga kita bela segala sesuatu itu untuk dunia kita saja, atau kita ukur segala sesuatu dari apa? Dunia kita. Ini rugi nih. Ya. Kadang orang suka menilai sesuatu dengan apa? Dunianya. Ini rugi. Ya. Dilihat dari kedudukannya. Kalau kedudukan dunianya tinggi maka dia terima, bersahabat dengannya misalkan. Ya, kalau dia ngobrol dengan orang-orang yang apa? Dunianya itu apa? Terlihat sekali, nampak kemewahannya, maka dia apa? Berkumpul bersamanya. Dengan orang-orang yang kelihatannya apa? Tidak seperti itu dia tinggalkan. Nah, ini orang-orang yang dia justru apa? Salah di dalam memaknai tentang apa? Dunia. Ya. Nabi Isa alaihi salatu wasallam pernah memberikan satu wejangan. Ya. Dunia, kehidupan dunia bagiku adalah seperti orang yang sedang mengembara. Ya. Dan orang yang mengembara itu pasti punya tujuan, kampung halamannya. Sementara aku melewati satu jembatan yang namanya dunia, dan aku tidak akan pernah membuat rumah di jembatan tersebut. Yang aku tuju adalah apa? Tujuan apa? Kampung halamanku. Dan kampung halaman kita jamaah itu adalah akhirat kita. Kita dahulu ayah ibu kita itu Allah ciptakan dan apa? Bermukim, bertempat tinggal di mana? Di surga. Ya, bertempat tinggal di surga. Maka kita harus kembali ke tempat asal kita. Di mana surga itu? Ya di akhirat nanti.
Sementara memang atas takdir Allah Subhanahu wa taala memang kita harus menjalani itu dulu selama di dunia dulu. Ya. Ya, jangan tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita udah tinggal di surga saja, kan gitu ya. Kenapa harus terjadi orang tua kita kemudian melanggar larangan Allah untuk makan buah ini sehingga sampai kemudian harus diturunkan ke dunia. Nggak perlu kita tanyakan. Yang perlu kita imani adalah perjalanan kita sekarang sedang melintasi kehidupan dunia kita. Tapi Allah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menunjuki kita hidayah. Walaupun ujian dunia begitu luar biasanya, tapi Allah turunkan kitab-kitabnya, Allah turunkan para nabinya. Ketika manusia itu sesat jalan, mencintai dunia berlebihan, diingatkan oleh para nabinya supaya balik lagi ke jalur yang benar, agar perjalananmu sampai ke kampung halaman nanti orang tuamu itu sampai. Maka Allah turunkan nabi, Allah turunkan kitab-kitabnya, Allah Subhanahu wa taala turunkan kasih sayangnya kepada manusia. Bahkan yang lebih dahsyat dari itu, Allah sudah berikan bekal yang dasar banget bagi seluruh manusia tanpa kecuali, seluruh manusia tanpa kecuali, bahwasanya mereka memiliki fitrah. Allah ciptakan fitrahnya itu di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Fitrahnya mereka itu tunduk kepada Allah. Sehingga suatu saat ketika mereka itu sesat, ketika hidayah Allah turun, itu fitrahnya muncul kembali. Ya, fitrahnya muncul kembali. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan kalian dari tulang sulbi, ya, orang tua kalian. Dan sebelum kalian keluar, kami berikan persaksian. Allah bertanya kepada semua ruh, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, semua ruh menjawab, bala, tentu engkau adalah Tuhan kami. Ini Allah sematkan kalau bahasa kita, chip yang abadi di dalam tubuh manusia, yaitu fitrahnya di atas Islam. Bahkan Nabi kita SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu berada dalam fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa tidak disebut Islam? Karena fitrah itu adalah Islam. Suatu saat ketika dia salah jalan, fitrahnya itu muncul. Maka banyak beberapa ayat Allah gambarkan ketika manusia dalam kondisi terdesak, maka fitrah ketauhidannya muncul. Ya. Ketika seseorang berlayar di tengah lautan, berhenti itu kapalnya, terbakar kapalnya, maka dia pasti da'awallaha mukhlishina lahuddin. Pasti dia memanggil Allah dengan keikhlasan, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami. Ya. Fitrahnya muncul. Tapi Allah gambarkan memang ketika diselamatkan oleh Allah, dia berbuat durhaka lagi, berbuat syirik lagi, berbuat maksiat lagi. Ya. Padahal seandainya kalau dia jaga tuh ucapannya pada saat dia diselamatkan oleh Allah, maka beruntung tuh dia. Ya, beruntung dia tuh. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kampung halaman kita itu adalah surga yang pernah didiami oleh Adam dan Hawa. Maka kita wajib kembali ke sana. Tapi memang harus melewati ujian demi ujian, penatnya, lelahnya dunia. Iya, dunia harus kita terpelalui. Tapi jangan jadikan dunia sebagai ghayatuna, sebagai tujuan kita, bukan. Tapi dunia hanya wasilatuna, sebagai sarana kita, bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah akhirat. Dunia hanya sebagai sebatas karunia yang Allah berikan kepada kita untuk meraih kehidupan
kehidupan akhirat. Ya. Jadi ini pertama tadi ingin saya sampaikan, kalau bicara tentang zuhud, bicara tentang apa? Dunia yang hina. Yang wajib apa? Kita jauhi. Karena sekali lagi dunia bukan tujuan. Jangan mengukur kehebatan seseorang, kemuliaan seseorang dengan dunia, jangan. Ya. Tapi ukurlah dengan apa? Kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang zuhud, bicara tentang amalan hati. Bicara tentang zuhud, bicara tentang apa? Amalan hati, dan bukan amalan jawarih, bukan amalan apa? Anggota tubuh. Ya, tapi amalan apa? Amalan hati. Oleh karena itu, Yusuf bin Maisar pernah berkata, zuhud ya terhadap dunia itu memberikan pelajaran ada 3 hal. Ya. Yang pertama kata beliau, hendaklah engkau yakin, bahkan lebih yakin dan lebih percaya kepada apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Ya. Dengan keyakinan yang kuat. Nah, ini karena bicara zuhud itu bicara tentang amalan apa? Hati, jemaah. Kita harus yakin bahwasanya apa? Apa yang ada di tangan Allah jauh lebih apa? Lebih mulia, lebih banyak daripada apa yang ada di tangan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan gambaran kepada kita, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun yang berjalan di muka bumi. Ya, termasuk manusia, kecuali atas tanggungan Allah apanya? Rizkinya. Jadi kalau kita punya sikap zuhud terhadap dunia, kita harus yakin, hati kita harus yakin bahwasanya apa yang dimiliki di tangan Allah jauh lebih banyak, jauh lebih mulia daripada apa yang di tangan usaha manusia. Ya, dan ini harus yakin. Ya, ini harus apa? Harus yakin. Orang yang zuhud, dia tinggalkan itu apa? Hinanya dunia itu, dia yakin. Kenapa? Yang di sisi Allah itu apa? Lebih baik, lebih kekal, dan lebih apa? Lebih mulia, lebih banyak bahkan. Ya. Maka banyak orang yang kemudian tertipu dengan apa? Usaha-usaha dunianya. Tertipu dengan apa? Usaha-usaha dirinya sendiri. Tapi dia tidak yakin dengan apa? Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita seperti siapa? Qarun, yang ketika dinasehati untuk berzakat mengeluarkan sebagian apa? Hak-hak orang lain, tapi dia mengatakan, "Oh, yang aku peroleh ini atas ilmuku sendiri." Ya, enggak ada campur tangan yang lain, termasuk campur tangan Allah. Dia sampai mengatakan begitu, jemaah. Ya. Maka Allah tenggelamkan Qarun beserta apanya? Harta-hartanya. Maka ada yang disebut sebagai harta Qarun. Harta karun, kan gitu ya. Karena dia beranggapan apa? Ini usahaku, ini ilmuku, ini kekuatanku. Dia tidak kembalikan bahwasanya apa? Yang memberikan ilmu kepadanya adalah Allah. Yang memberikan apa? Rizki, harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tidak dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman apa? Meyakini bahwasanya apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih kekal, lebih baik, lebih mulia, lebih banyak. Sehingga kalaupun dia tidak memiliki sesuatu di tangannya, dia masih punya Allah. Ya. Kalaupun bisnisnya belum mendatangkan apa? Keuntungannya, dia masih punya Allah. Dia tidak apa? Tidak khawatir. Ini berarti dia apa? Zuhud ini. Ya. Banyak orang yang kadangkala maaf, ya kan? Dia mendapati apa? Pelanggannya nggak datang di tokonya, kemudian akhirnya dia putus asa. Ya. Bahkan kemudian dia iri dengan saudaranya yang tokonya lebih ramai. Berarti dia tidak punya sifat
zuhud terhadap dunia. Ya. Orang yang zuhud itu dia meyakini bahwasanya, kata Yunus bin Maisarah, dia lebih yakin dan percaya dengan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada apa yang di tangan dirinya sendiri. Ya. Ini berarti udah tingkatan yang luar biasa, jamaah. Ya. Dia sepenuhnya yakin itu Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Ya. Kalau manusia itu hanya sarana saja. Manusia datang kepadanya membeli sesuatu sehingga dia dapat untung, manusia itu hanya sarana. Tapi pada hakikatnya yang mendatangkan manusia ke tempatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada Abu Hazim yang terkenal sebagai kezuhudan itu pernah ditanya, "Apa harta milik engkau?" Maka dia mengatakan, "Hartaku itu cuma 2. Yang pertama, aku tidak pernah takut menjadi fakir selama memilikinya. Dan aku thiqah, percaya dan yakin kepada Allah, dan juga berputus asa tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh manusia." Itu menunjukkan kepada kita para salaf terdahulu mereka nggak takut tentang kefakiran, karena karunia Allah begitu luasnya kepadanya. Walaupun tidak harus berupa rizki. Ya. Kan rizki itu tidak harus dimaknai berupa dinar, dirham, emas, perak, rupiah, dolar, enggak kan? Rizki yang Allah berikan itu banyak. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran rizki bukan harus berupa yang nampak pada kita, enggak. Kadang-kadang kita suka lupa yang melekat pada kita itu tidak dikategorikan sebagai rizki. Contohnya sehat. Sehat itu kan rizki yang wajib kita juga syukuri. Mungkin harta kita sedikit, tapi sehat kita melimpah. Dan zaman sekarang justru orang lebih banyak cari sehatnya kan gitu. Ya. Kalau rizki banyak tapi kemudian sakit terus menerus, rizkinya habis untuk membiayai sakitnya. Tapi ada orang yang rizkinya ada saja. Ya. Kalau mau beli sesuatu ada. Ya. Kalau mau beli rumah ada. Mau beli kendaraan ada. Mau nikah ada. Ya. Pokoknya serba ada lah, ya kan gitu. Ya. Ini yang nikmat kan? Yang nikmat kan begitu. Ya. Mau jalan-jalan ada gitu. Ya. Ini yang nikmat kan begitu. Ya, tapi ada orang yang Masya Allah hartanya banyak, tapi untuk orang lain, untuk dokter, untuk perawat, ya, untuk dokter yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, dia sendiri nggak pernah merasakan. Ya, boro-boro jalan-jalan, ya, liburan, ya, boro-boro naik kendaraan cuma sekali menuju rumah sakitnya doang. Sisanya kendaraan orang lain, ambulan. Apa manfaatnya rizkinya berupa tadi uang, berupa harta, nggak ada manfaatnya. Tapi ternyata sehat itu juga rizki dari Allah. Istri atau pasangan suami yang soleh dan soleha itu juga rizki dari Allah. Anak-anak kita yang taat kepada Allah, taat kepada orang tuanya itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sebelah mata kita memandang makna rizki dengan sempit. Ya. Sedangkan karunia Allah kepada kita begitu banyaknya, yang kadang-kala kita suka jarang mensyukurinya. Ya. Sehingga tingkatan yang ini nih yang disebutkan oleh Yunus bin Maisarah ini, dia berarti telah zuhud itu. Yaitu dia meyakini betul-betul percaya dan yakin bahwasanya apa yang di sisi Allah lebih mulia daripada apa yang ada di tangannya. Ya, sehingga dia tidak tertipu. Ya, dia tidak tertipu. Ya. Enggak apa-apa hari ini saya cuma dapat sekian. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak rizki. Ya, yang mungkin tidak ada pada orang lain. Ya. Saya masih bisa bekerja, kaki saya masih bisa melangkah, saya masih bisa kembali kepada keluarga, bercengkrama,
ngobrol dengan pasangan saya dan seterusnya, ini lebih besar daripada sekedar tadi pendapatan yang sedikit tadi. Walaupun dia tetap syukuri itu. Ya. Kemudian Abu Hazim pernah juga ditanya, apa Anda tidak takut menjadi miskin? Beliau menjawab, bagaimana aku takut menjadi miskin, sedangkan Tuhanku adalah pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Bahkan Tuhanku yang memiliki seluruh perbendaharaan yang ada di bawah bumi. Nah, ini orang yang faham sekali begitu ya, yang yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Nabi kita SAW itu, Nabi tidak pernah mengkhawatiri kemiskinan menimpa umatnya. Itu ya. Aku tidak khawatirkan umatku itu miskin. Tapi justru yang dikhawatirkan oleh Nabi menimpa umatnya adalah idza busitatid dunya, apabila dunia justru dibukakan kepada umatku. Kemudian umatku berlomba-lomba untuk meraih dunia sebanyak-banyaknya. Kemudian dengan sebab itu Allah membinasakan mereka. Yang Nabi khawatiri mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang akan aku khawatiri menimpa kalian, enggak. Nabi enggak khawatir umatnya miskin. Tapi justru yang Nabi khawatirkan apabila dunia itu justru dibukakan oleh Allah kepada kita. Sehingga kita berlomba-lomba mencintai dunia sampai kemudian kita lupa Allah, lupa kewajiban hak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban kita kepada Allah kita lupakan. Dengan sebab itu kemudian Allah membinasakan kita. Ya. Maka seakan-akan Nabi ingin mengatakan kepada kita kalaupun kita diuji dengan kemiskinan, enggak usah khawatir sepanjang Allah masih bersama kita. Ya. Bahkan enggak usah khawatir ketika harta kita jadi berkurang, makanan kita jadi berkurang, tapi ibadah kita justru tidak pernah lewat. Ya, sehat kita tidak pernah berkurang, keluarga kita tidak pernah berkurang. Ya, itu jauh lebih tinggi nilainya daripada harta-harta yang sedikit tadi. Ya, daripada harta-harta yang sedikit tadi. Bahkan dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya Nabi SAW memberikan gambaran, idza asbaha alaikum, apabila di antara kalian, idza asbaha ahadukum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih, apabila salah seorang di antara kalian setiap paginya mendapati 3 hal. Yang pertama, aminan fi sirbihi, dia aman di tempat tinggalnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadi, dia sehat apanya? Jasadnya, fisiknya sehat. Kemudian Yang ketiga, indahu qutu yaumih, ada makanan yang dia makan, maka seakan-akan kata Nabi SAW, faka'annama khizat lahud dunya, dunia itu diberikan kepadanya. Ini orang yang zuhud tuh begitu ya. Ya. Kalau dia dapati setiap pagi Masya Allah, lingkungan aman, nggak ada apa-apa. Keluarga juga aman, rumah aman, negeri aman. Kemudian ada makanan yang bisa kita makan hari ini. Bahkan tadi jasad kita, fisik kita sehat, itu dunia seakan-akan diberikan kepadanya. Maka kalau kita keluar dari pagi, ya Allah sehat, fisik kita bisa berolahraga, ada korma yang bisa kita makan, kan gitu. Masya Allah, lingkungan juga menyapa kita aman, itu lebih baik daripada dunia. Ya. Jadi perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus lebih yakin kepada apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan diri kita. Ya. Supaya syaitan tidak memalingkan kita dari hal tersebut. Kemudian makna zuhud yang kedua sekarang, kata Yunus bin Maisarah. Ya. Makna zuhud yang kedua. Kata beliau
Hendaklah seseorang itu lebih mengharapkan pahala atas musibah yang sedang menimpanya. Ya. Maksudnya, kalau seseorang ditimpa musibah, maka dia bersyukur dengan musibahnya. Ini juga sekali lagi apa? Kan nggak ringan ya? Ya, ringan apa tidak Pak? Nggak ringan ya? Ada orang yang justru kebanyakan kalau ditimpa musibah, dia apa? Bersedih. Bahkan dia mencela. Nah, orang yang zuhud, kata Yunus bin Maisarah, adalah makna yang kedua, kalau dia diberikan musibah, ditimpa kemalangan, entah itu apa? Hartanya hilang, entah itu maaf sebagian jiwanya dicabut oleh Allah, anaknya mati, anaknya meninggal dunia, atau siapapun yang dicintainya itu kemudian apa? Dipanggil selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia justru apa? Dia justru tidak sedih. Tapi bahkan justru apa? Dia mengatakan justru ingin memperoleh dengan pahala musibah tersebut. Ya. Maka Nabi pernah mengajarkan apa? Nabi SAW pernah mengajarkan kepada Ummu Salamah ketika ditimpa apa? Ditimpa musibah. Ya. Dengan kalimat inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in li ajalin musamma. Sesungguhnya semua itu milik Allah. Ya, sesungguhnya semua milik Allah. Apa yang Allah berikan itu milik Allah. Dan apa yang Allah ambil itu pun juga milik siapa? Milik Allah. Nah, ini ucapan ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, agar ketika kita ditimpa musibah, kita justru bersyukur, ya Allah, mudah-mudahan apa? Musibah ini baik buatku. Ya. Bukan justru sebaliknya. Musibah ini menjadi buruk buatku gara-gara apa? Kekeliruan lisan kita, kekeliruan apa? Fisik kita memaknai musibah. Ada orang yang kemudian salah dalam memaknai musibah. Ketika musibah itu datang, dia mencela dengan lisannya, kan gitu. Apa nih? Di mana nih keadilan Allah? Nah, ucapan-ucapan seperti ini malah justru mencelakakan dirinya. Padahal Rasul kita SAW mengajarkan agar kalau datang musibah kita beroleh apa? Pahala. Allahumma ajur fi musibati wa akhlif li khairum minhu. Doanya itu kan begitu. Ya Allah, sesungguhnya semua milik Allah. Ya Allah, jadikan pahala pada musibahku ini. Berarti ini makna zuhud yang kedua nih. Ketika ditimpa musibah, dia justru senang dengan musibah itu dan dia bersyukur dengan musibah itu sambil dia minta apa? Minta ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab musibahnya itu. Ada gak kira-kira orang yang kalau dapat musibah dia apa? Senang. Jarang ya. Ya. Rumahnya kebakaran ya Pak. Alhamdulillah rumah kebakaran. Ada gak kira-kira yang gitu? Hah? Ingat tadi bahasan kita, zuhud itu amalan apa? Hati, bukan lisan kan? Ya walaupun lisannya gak mengucapkan gitu, tapi terlihat dalam apa? Dalam sikapnya. Itu orang, ya Allah, gak ada ya rasa penyesalan rumahnya terbakar. Boleh jadi dia apa? Sedang berusaha untuk zuhud dengan makna yang kedua ini. Ya. Apalagi kalau ditanya, istrinya meninggal Pak kemarin, alhamdulillah istri saya meninggal. Wah, udah salah apa? Salah paham itu, salah tafsir. Yang ngucapin suami laki-laki lagi kan gitu ya. Bapak mau nikah lagi nih gitu ya. Enggak, gitu. Tapi dia mungkin mengungkapkan apa? Semoga itu lebih baik buat istriku. Ah, itu baru. Kan gitu kan ya? Ya. Dia akan membahasakan apa? Semoga apa? Dipanggilnya dia oleh Allah lebih baik. Ya. Kalau kita kasih dalam kurung, daripada berbulan-bulan dia harus apa? Di rumah sakit. Kan gitu kan? Kan gitu? Mungkin maaf keluarganya setiap hari gantian. Bisa jadi merepotkan. Dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan itu lebih baik. Kan gitu. Ya bahasanya seperti itulah ya. Atau kayak seperti tadi, rumah terbakar, insya Allah itu lebih baik. Boleh jadi itu teguran buat saya.
Karena rumah itu ternyata mungkin jarang dipakai buat apa? Berzikir, untuk sholat. Allah tegur saya. Itu berarti dia pasrah tuh. Berarti dia apa? Memaknai kebaikan dalam musibahnya. Dan itulah yang diingini oleh Rasulullah SAW. Ya, Allahumma jur fi musibati. Ya Allah, berikan pahala, ajar, ganjaran dalam musibahku ini. Mukmin itu begitu. Nabi kita SAW itu kalau dapat musibah atau dapat kenikmatan, sama dua-duanya Nabi bersyukur. Nabi kalau mendapatkan sesuatu apa yang menyenangkan hatinya, Nabi selalu memuji Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ucapan Nabi itu tuh. Ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat adalah Nabi ketika dapat sesuatu yang menyenangkan hatinya, segala puji bagi Allah. Dia puji Rabbnya, yang dengan sebab nikmat-nikmatnya sempurna amal-amal soleh kita. Karena ya benar, kita bisa beramal soleh dengan sebab apa? Karunia Allah, nikmat dari Allah, Pak. Nikmat apa? Sehat, nikmat harta. Masya Allah, kita bisa berkorban. Kalau harta itu nggak Allah berikan kepada kita, bagaimana mungkin kita bisa berkorban? Kita bisa sholat malam. Kalau sehat kita nggak punya, bagaimana mungkin kita bisa sholat malam? Ya, bahkan ruh kita disehatkan oleh Allah, sehingga apa? Membuka kelopak mata kita, membangunkan tubuh kita itu dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Ruh kita bersih, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat karunia dari Allah, sehingga sempurna amal-amal soleh kita. Tapi Nabi kalau apa? Datang kepada sesuatu yang tidak mengenakan hatinya, maka Nabi pun memuji Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Ya Allah, itu Nabi kita tuh. Nabi kita apa? Dua-dua kondisinya itu memuji Allah. Ya. Bukan justru apa? Sebagian umatnya yang keliru, menyimpang dari jalan Nabi-Nya SAW ketika diberikan nikmat. Waduh, ini kalau bukan saya ini kan gitu. Wah, kalau saya nggak pinter nggak mungkin dapat begini. Saya 50 juta sebulan jadi manajer gitu kan? Karena saya ilmu saya. Ini orang apa? Lupa nih. Ya. Dan ini ucapan-ucapan ini apa? Tercatat nanti di sisi Allah itu. Ucapan dia begitu, tercatat nanti dia akan diminta tuh pertanggungjawaban atas ucapannya. Benarkah engkau apa? Seperti itu karena kekuatanmu, karena ilmumu? Nah, dia pasti tertunduk tuh nanti di hari kiamat. Dia bahkan kalau bahasa kita, dia akan lebih jauh lebih minta maaf kepada Rabb-Nya. Ya. Tapi ketika seseorang diuji musibah, sama. Ya, ini menyimpang dari jalan Nabi-Nya. Di mana keadilan Allah? Kok beruntun sekali ujian ini begitu terus menerus? Mana nih Allah? Kayaknya Allah saya nggak dapatkan dalam kehidupan saya. Ini ucapannya pun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang apa? Seperti itu. Bahkan dia berteriak-teriak sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kalau dapat apa? Dapat ujian, dapat musibah, maka dia apa? Lisannya itu tidak terarah. Bahkan mencela apa? Mencela Tuhannya. Pernah kita sampaikan di sini firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita bahwasanya kemuliaan dan kehinaan seseorang tidak diukur dari ini. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, kata Allah, bukan begitu. Ya. Kata Allah dalam surah Al-Fajr ini, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Adapun manusia itu sifat dasarnya itu kalau Tuhannya memberikan apa? Wa na'amahu, memberikan kemuliaan, memberikan nikmat kepadanya, dia akan mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Tuhanku sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Tapi ketika apa? Diuji, disempitkan rizkinya, diambil sebagian rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan. Tuhanku sedang menghinakanku. Seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran apa yang diucapkan itu bukan seperti itu. Ya. Kemuliaan seseorang bukan terletak pada saat ketika Allah memberikan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak. Apakah Allah sedang memuliakannya? Bukan. Ya, gambaran tidak sesuai dengan realita. Gambaran tidak sesuai dengan apa?
realita. Gambaran manusia itu kan begitu. Waduh, Allah lagi sedang apa? Sayang sama saya, gitu kan? Padahal belum tentu Allah sedang sayang sama ente. Bukan. Realitanya bukan seperti itu. Sama dibalik juga, ketika Allah Allah sedang mengujinya, apakah realitanya Allah sedang benci kepadanya? Bukan. Boleh jadi Allah sedang memuliakannya. Ketika dia sabar dengan ujiannya, dia langsung terpaut dengan Allah. Dia beristighfar, jangan-jangan apa ujiannya datang dengan sebab dosa-dosanya, dia minta ampun kepada Allah. Jangan-jangan ujiannya itu mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan seseorang tidak diukur dengan pada saat dia lagi sedang naik daun. Ya. Atau kehinaan seseorang diukur dengan ketika dia lagi sedang jatuh. Bukan. Ya. Dalam ayat yang lainnya di surah Al-Baqarah, boleh jadi boleh jadi antuhibbu syai'an, boleh jadi engkau mencintai sesuatu padahal apa? Dia buruk bagimu. Kan gitu kata Allah. Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu apa? Baik buatmu. Wallahu ya'lamu. Allah yang lebih tahu. Wa antum la ta'lamun. Engkau tidak tahu. Rahasianya di mana? Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka unik ya kata para ulama itu. Ayat tadi itu di surat apa itu tadi? Fa ammal insanu idza mabtala. Surat apa tadi? Ini enggak ada hadiahnya. Lupa panitia, ya. Biasa ibu-ibu kan lebih sibuk, ya kan? Surat apa? Al-Fajr ya. Al-Fajr. Itu justru dari sisi bahasanya saja itu apa namanya Allah bahasakan begitu. Ya. Antara yang tertulis ya dengan yang Allah kehendaki itu berbeda. Itu. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, kalimatnya fayaqulu rabbi akraman. Maka dia akan mengatakan Tuhanku sedang memuliakanku. Padahal sebenarnya harusnya fayaqulu rabbi akramani. Harusnya begitu. Harusnya ada ya-nya itu. Ya. Kemudian ketika dikatakan fayaqulu rabbi ahanan, harusnya fayaqulu rabbi ahanani. Sampai dari sisi bahasa saja itu apa namanya? Seakan-akan Allah ingin mengatakan apa konsep dengan realita itu tidak sesuai. Konsep Anda ingin mengatakan, oh Tuhan saya sedang memuliakan saya, padahal realitanya enggak begitu. Oh Tuhanku sedang menghinakan saya, padahal realitanya tidak seperti itu. Sampai dari sisi bahasa harusnya akromani dan ahanani, tapi dibahasakan secara apa? Akroman dan ahanan. Ya, akroman dan apa? Ahanan. Ya-nya dibuang. Itu dalam pembahasan apa? Dari sisi bahasa. Ya. Yang tertulis ya dengan yang seharusnya apa seakan-akan bertentangan. Tidak sesuai lah gitu. Ya. Pelajarannya tadi seakan-akan Allah ingin mengatakan bukan itu bentuk pemuliaanmu bentuk pemuliaanku kepadamu. Ya, rumah megah, kemudian apa? Engkau sehat dan seterusnya. Apakah itu Allah sedang memuliakanmu? Bukan, belum tentu. Ketika apa namanya? Bisnis apa? Hancur, kemudian diuji datangnya ujian yang berikutnya, apakah itu bentuk kehinaan dari Allah? Bukan. Letaknya bukan di situ. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Jangan apa namanya mengatakan demikian. Tuhanku sedang memuliakanku dalam kondisi begini, Tuhanku sedang menghinakanku dalam kondisi begitu. Bukan, jangan begitulah. Ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi apa? Musibah itu ya disyukuri. Musibah itu dinikmati, bukan untuk dicela. Tapi disyukuri, ya. Tapi tentunya dengan cara hatinya dia apa? Dia bersyukur dengan apa? Musibah yang datang kepadanya. Maka hendaklah kita husnudzon sama Allah. Ketika apa? Harta kita hilang, dia bersyukur. Bahkan sekali lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak apa namanya gambaran-gambaran yang disebutkan oleh para ulama kita, ya. Tentang para salaf terdahulu, ya, berkaitan dengan apa kondisi yang kedua ini,
atau Al-Qurasani sampai beliau mengucapkan apa? Allahumma hablana yaqinan minka hatta tuhawwina alaina masaibad dunya. Ya Allah, berilah kami rasa yakin terhadap dirimu sehingga mampu menjadikan kami menganggap ringan musibah dunia yang ada. Orang-orang terdahulu tuh kalau berkaitan dengan musibah justru apa? Musibah itu minta apa? Dalam pandangannya menjadi apa? Ringan. Ya. Dalam apa namanya? Riwayat yang lainnya ya. Disebutkan bahwasanya apa? Ibnu Umar dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda atau berkata dalam mengucapkan dalam doanya, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu ya Allah. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Dan berikan ketaatan kepadamu ya Allah yang mengantarkan kami ke surgamu, dan anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita musibah-musibah yang datang kepada kita tidaklah lebih apa? Lebih tinggi daripada apa? Musibah yang apa? Yang datang kalau kita bermaksiat kepada Allah. Ya. Bahkan sebagian ulama memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya musibah yang kita hadapi sekarang ini itu masih ringan dibandingkan musibahnya manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul. Maka kalau kita dapat musibah, hendaklah kita berkaca pada musibah para nabi. Pasti kita anggap musibah sekarang ini lebih ringan. Musibah sekarang apa? Lebih ringan. Kemarin Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada negeri kita. Ya, di 2019 atau 2020 sampai 2000 berapa kemarin? 2021 ya, atau 2022 awal dengan adanya apa? Covid. Ya, mungkin ribuan yang sudah apa? Meninggal dunia. Tapi itu enggak sebanding dengan apa? Musibah yang dialami oleh para nabi terdahulu. Ya, kita baru cuma berapa tahun tuh? 2 tahun. Ya 3 tahun. Tapi alhamdulillah kita masih bisa makan. Kan gitu ya? Kalau Nabi SAW dan para sahabatnya pernah enggak makan sama sekali 3 tahun lamanya, diboikot. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas pernah makan sesuatu yang apa? Yang berasal dari bekas cipratan dari air kencingnya. Dia bersihkan kemudian dia makan. Ketika lepas beberapa tahun berikutnya, dahulu yang aku makan aku nggak tahu itu makanan apa. Saking laparnya. Saking apa? Laparnya. Nabi SAW. Ya. Kalau kita diberikan ujian misalkan sakit, ya, mungkin berapa bed rest 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin 1 tahun, enggak sebanding dengan apa? Sakitnya Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Sakitnya sampai 18 tahun lebih. Ya. Kalau kita diberikan musibah-musibah yang lain, hendaklah kita berkaca kepada musibah manusia-manusia yang paling apa? Yang paling berat ujiannya. Kata Nabi SAW, inna asyaddal bala, sesungguhnya bala, ujian yang paling berat menimpa manusia itu adalah para nabi, ya, para rasul, yang mereka ujiannya jauh lebih tinggi daripada ujian-ujian manusia biasa seperti kita. Maka husnuzonlah kepada Allah. Ya, kita berprasangka baik, ya Allah, alhamdulillah sakit ya, sehingga apa namanya Allah suruh apa? Istirahat, kan gitu. Ya. Kita berprasangka baik. Masya Allah, hidung mampet, kan gitu. Nggak usah disesali, gitu ya. Hidung mampet, tapi masih nafas yang sampingnya, kan gitu. Ya. Atau mungkin masih sesekali apa bisa nafas dengan ikhtiar apa, misalkan apa, netakan sesuatu yang kemudian bisa nafas sedikit, nanti nafas lagi, masih alhamdulillah. Coba kalau mampetnya sama sekali nggak bernafas, ya. Alhamdulillah, ya Allah, kaki apa namanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan?
Salat masih bisa duduk, ya. Salat masih bisa apa? Duduk. Ada orang yang justru nggak punya kaki, tapi masih bisa apa? Salat. Nah, ya begitu seterusnya. Ya, setiap musibah yang datang kepada kita harus kita apa? Kita syukuri. Ya, harus kita apa? Syukuri. Jangan sampai kemudian kita apa? Kita kufuri. Tentunya sekali lagi letaknya adalah di amalan hati. Ya, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita bersyukur kepada Allah. Ini makna yang ke berapa? Kedua. Bahwasanya zuhud itu adalah apa? Seseorang lebih mengharapkan pahala dengan musibah yang menimpanya. Ya, apakah kehilangan harta, anak atau yang lainnya, gitu ya, daripada keadaan yang sebaliknya. Boleh jadi keadaan sebaliknya, kalau nggak dapat musibah dia malah lebih celaka. Nah gitu. Ini berarti dia zuhud. Zuhud yang ketiga, makna zuhud yang ketiga, ya, adalah ketika seorang hamba memandang sama tuh orang yang memujinya atau mencela dirinya, dia anggap sama. Nah, itu berarti dia juga zuhud. Berarti orang yang zuhud itu apa? Enggak girang dengan pujian dan tidak putus asa dengan apa? Celaan. Ya. Dan memang ya seseorang itu terhadap pujian dan celaan ya enggak perlu dianggap sesuatu yang apa? Yang mengatur hidupnya, enggak perlu. Tidak perlu. Sebab ada asar yang datang kepada kita dari Abdullah ibnu Mas'ud. Kata beliau, al-yaqin alla turdiyan nas bisukhtillah. Yang namanya yakin itu adalah engkau tidak mencari ridhonya manusia dengan cara memunculkan marahnya Allah. Justru yang kita ingin raih adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia mencela kita, memarahi kita. Jadi orang yang zuhud itu adalah apa? Dia tidak terpedaya dengan pujian dan dia tidak berputus asa dengan apa? Celaan. Karena pujian itu hanya milik Allah. Ya. Kalau pujian itu ada milik Allah. Kalau celaan, okelah milik kita. Ya, kita layak dicela. Tapi nggak apa-apa. Kalaupun kita dicela, boleh jadi apa? Memang ada pada diri kita sehingga kita apa? Beristighfar kepada Allah. Sehingga kita introspeksi pada diri kita, ya Allah. Ya, memang ada sih pada diri kita, ya Allah, ampuni, gugurkan apa yang dikatakan oleh manusia dalam diri saya itu benar ada, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba. Kan enak. Dia mensikapinya dengan apa? Dengan baik. Dan yang kedua, kalaupun dicela oleh orang, ya bagus malah. Kalaupun itu tidak ada pada dirinya, maka itu menjadi pahala buat dirinya. Ya. Maka orang yang mengetahui tentang hakikat pujian, bahwasanya pujian itu hanya milik Allah, dan hakikat celaan, maka hidupnya tuh tenang. Kalau dia dipuji, Abu Bakar contohnya, kalau dipuji itu malah dia minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, jauhkan hamba dari sesuatu yang sebenarnya orang lain nggak tahu tentang celak hamba. Gitu ya. Dia tidak merasa ditinggikan oleh manusia, enggak. Karena pujian itu alhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh pujian itu milik siapa? Milik Allah. Apalagi di situ kata para ulama tafsir, alnya itu lil istighraq, untuk semuanya. Jadi semua pujian yang layak kita puji hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kenapa ya kita jadi ngerti kata Nabi SAW, kalau ada orang yang suka memuji engkau, maka lempari dia dengan pasir, gitu. Ya, dia lempari aja pasir, kan gitu. Nggak usah ragu, ya. Ya. Kalau engkau tidak mampu melempari pasir, gimana? Yang mau dilempari ini mertua Ustadz, gimana? Tinggalin aja. Kata para ulama supaya dia ngerti bahwasanya yang dia barusan lakukan itu enggak ditentukan oleh Nabi, tinggalin. Sehingga merasa dicuekin. Ada teman kita yang suka muji, Masya Allah engkau nih kalau begini, waduh kalau enggak ada engkau ini, lemparin aja itu pasir. Ya. Ya. Atau tinggalin saja dia.
tinggalin. Ya, dicuekin aja. Supaya hati kita jangan sampai apa? Terpaut dengan hal-hal yang sebenarnya semuanya nggak ada pada diri kita. Ya. Jadi pujian itu hanya milik Allah. Dan seandainya seorang manusia itu mengetahui hakikat celaan, jadi indah itu celaan. Ya. Satu tadi sudah disebutkan, ya, jadikan celaan bagian dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencela itu dia dosa itu. Kalau memang dia suka mencela itu. Tapi orang yang menerima celaan, dia sabari, maka apa? Digugurkan dosa-dosanya. Pindah kepada orang yang siapa? Yang suka mencela. Dan kita ini maaf jangan suka mencela lah jamaah. Kita ini jangan suka apa? Mencela, jaga lisan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang bahahanya dosa mencela. Apalagi cari-cari kesalahan orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, celaka orang yang suka mengumpat lagi mencela. Dua-duanya sama tuh. Yang satu di hadapannya, yang satu di belakangnya. Ya. Ya, suka mencela itu kerjaannya apa? Suka mencela. Nah, ini celaka nih. Diancam dengan kecelakaan atau diancam dengan neraka. Jadi orang yang suka mencela itu ancamannya enggak tanggung-tanggung, neraka itu. Maka mencela, sepakat para ulama, dosa besar, bukan dosa kecil. Mencela itu dosa besar karena bahasanya wail, celaka. Sebagian ulama tafsir menyebutkan arti wail itu artinya kecelakaan, dan arti wail itu nama neraka. Walaupun sebagian besar ulama mengartikan wail itu artinya kecelakaan. Tapi walaupun tidak diancam dengan neraka, tapi kecelakaan. Celaka orang yang suka mencela, lagi mengumpat. Ya. Dan jangan suka kemudian kita menjadikan lisan kita itu gampang mencela. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang beriman, jangan satu kaum suka mencela kaum yang lainnya. Karena boleh jadi kaum yang dicela lebih lebih baik daripada yang mencela. Wala nisa'un min nisa'in. Begitu pula para wanita, jangan suka mencela wanita yang lainnya, karena boleh jadi wanita yang dicela, kata Allah, lebih baik daripada yang mencela. Sehingga orang yang dicela dia sabar, maka keburukannya pindah tuh kepada orang yang suka mencela. Sedangkan yang mencela dapat dosa dia kalau tidak bertaubat kepada Allah. Dia rugi kan? Ya. Dan untung bagi orang yang memahami, kamu ini masya Allah, ya begini begitu, ya kita sabar aja. Kita sabar. Dan tidak membalas dengan celaan yang serupa, dengan perbuatan yang serupa. Maka ini dia mendapatkan mendapatkan pahala. Maka orang-orang yang zuhud itu adalah dia tidak terpedaya dengan pujian, dan dia juga tidak tidak putus asa dengan celaan, karena sesungguhnya dua-duanya itu bukan tujuan. Ya, orang yang zuhud dia berjalan apa adanya. Orang memujinya bukan itu tujuannya. Ya. Dan orang mencelanya dia tetap Dia tetap berjalan. Ya. Nabi kita SAW, Bapak Ibu, masya Allah. Ya. Siapa yang tidak kenal Muhammad SAW? Ya. Di awal-awal dakwahnya itu masya Allah dicela habis-habisan, dikatakan gila, syair, tukang tukang syair, majnun, gila, itu kan? Dikategorikan orang yang suka memecah belah persatuan bangsa Arab. Tapi Nabi tetap jalan terus dengan dakwahnya. Ya, bahkan Nabi balas celaan dengan keburukan. Dengan kebaikan. Keburukan tadi dibalas dengan keburukan, dengan kebaikan. Nah, itu harusnya begitu ya kita. Ya. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan yang baik. Sehingga orang jadi terpaut hatinya dengan kita. Jadi kalau kita dicela oleh banyak orang, ya, sok suci, sok soleh, sok pinter ngaji, gitu ya, sok paling bagus baca Qur'annya, doakan saja. Dan itu harusnya juga menjadi menjadi introspeksi buat diri kita. Astagfirullah, bukan ini tujuan saya. Ya Allah, jauhkan saya dari
pujian-pujian manusia yang tidak benar. Ya, yang bisa melalaikan apa? Hati manusia. Inilah 3 hal yang disebutkan oleh Yunus bin Maisarah tentang apa namanya? Makna zuhud. Ya, sekali lagi, makna zuhud adalah perkara urusan amalan hati dan bukan urusan apa? Anggota tubuh, tapi amalan hati. Keyakinan dia tentang rizki dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dari Allah lebih baik dan apa? Lebih kekal, lebih banyak. Kemudian apa namanya? Dia bersyukur dengan apa? Dengan musibah yang datang kepadanya. Berarti dia sedang zuhud terhadap apa? Dunianya. Dan dia apa? Ingin memperoleh pahala dengan musibahnya. Dia senang Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Musibah kepadanya. Kemudian yang ketiga, dia tidak terlena dengan pujian-pujian yang datang kepadanya, sekaligus dia tidak berputus asa dengan celaan-celaan yang juga datang kepadanya. Ya, dari sinilah mudah-mudahan sekali lagi salah besar kalau kemudian ada orang yang memaknai zuhud itu ya dengan amalan-amalan yang nampak. Contohnya tadi, dia ganti pakaiannya, atau mungkin kalaupun dia tidak ganti pakaiannya itu saja. Ya, sudah usang tapi dia pakai dengan alasan apa? Zuhud. Ya, badannya walaupun mandi tidak disertakan dengan apa? Pembersih, dengan alasan apa? Zuhud. Banyak orang yang justru makna zuhud yang salah malah justru memunculkan fenomena baru, yaitu apa? Salah di dalam apa? Memaknai jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan memunculkan apa? Masalah baru dalam pergaulannya. Ya. Nabi pernah menegur seseorang jamaah. Yang orang ini Nabi tahu kambingnya banyak, hartanya banyak, tapi ketika hadir ketemu dengan Nabi, rambutnya enggak disisir. Pakaiannya apa? Yang kemarin-kemarin. Nabi katakan, "Bukankah engkau orang yang memiliki sekian ratus kambing?" "Iya ya Rasulullah." "Kenapa engkau begini?" Tuh Nabi tegur tuh. Kalau seandainya zuhud itu diukur dengan yang nampak, pasti Nabi benarkan, ini orang yang paling zuhud nih. Tapi Nabi nggak katakan begitu. Nabi suruh apa? Dia balik, rapikan rambutmu. Tuh coba. Maka para istri nih, jangan nanti sama suami dilihat acak-acakan rambutnya, zuhud suami gitu. Masya Allah. Kamu kok bau apa tuh? Ya, yang ada di bawah tangan kita gitu kan? Oh kamu bau gitu? Ya zuhudlah kita, astagfirullahaladzim, ya kan? Ini salah nih memaknai. Kamu aku lihat kok pakai jilbabnya ini aja, kita zuhudlah, gitu. Nggak begitu zuhud itu. Atau zuhud dengan cara apa? Yang nampak. Si fulan kemana? Udah tinggal di gunung sana. Ini rumahnya diapain? Ya udah rusak begitu aja. Ini orang yang zuhud, bukan. Ya banyak orang kemudian apa? Tinggal di pegunungan-pegunungan, ya kan? Cukup rumahnya dengan beberapa batang apa? Kayu-kayu pohon yang dia tebang sendiri, kemudian atapnya dari apa? Dari daun-daunan kan gitu. Hujan kehujanan dia. Ini zuhud. Ini jelas apa? Keliru. Ya, keliru demikian. Ya. Tidak demikian yang dimaksudkan dengan apa? Zuhud. Bukan yang nampak, tapi urusan hati. Urusan apa? Hati. Ketika tadi Allah berikan ujian kepadanya, Masya Allah, nampak pada wajahnya dia menerima ikhlas, gitu ya. Kemudian maaf, dia tidak bersedih berlebih-lebihan. Ketika orang mencelaknya, dia maaf, tidak marah, tidak membalas dengan celaan yang serupa. Dengan pujian, kemudian dia tidak tinggi hati. Nah, ini baru zuhud ini, ya. Bahkan apa? Dia nampak padanya apa? Masya Allah, ini orang qanaah sekali. Apa yang dia dapat, dia syukuri. Kenapa? Dia yakin rizki dari Allah itu luas. Dia tidak apa? Hasad dengan saudaranya yang apa? Yang banyak harta, yang rumahnya mewah, kemudian dia hasad. Enggak. Nah, itu baru yang namanya apa? Zuhud. Sekali lagi, tidak pada yang nampak zahir pada manusia, tapi zuhud itu urusan apa? Kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nampak, Allah jadikan apa? Atharnya, pengaruhnya nampak pada manusia. Contohnya Rasul kita tadi, berulang kali kita jelaskan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, itu orang yang paling zuhud. Ya, Nabi makannya itu, Masya Allah, yang paling mewah apa sih dalam hadis itu?
Ya, bubur yang enak pada saat itu pun kalau Nabi makan sekali. Nabi lebih seringnya makan roti yang sudah keras. Ya, tapi Nabi syukuri. Nabi seringnya makan korma. Ya, enggak seperti kaisar-kaisar yang ada di Arab. Ya, kalaupun Nabi mau, bisa Nabi makan yang lebih Yang lebih empuk dari roti yang sudah keras. Nabi rumahnya sampai itu atapnya bisa dijangkau oleh tangan dewasa. Berarti pendek sekali. Kalau Nabi mau, mungkin bisa lebih tinggi, lebih mewah, lebih luas bahkan. Tapi Nabi SAW zuhud terhadap terhadap dunia. Nabi SAW bahkan pernah berhutang. Kalau Nabi mau pasti Nabi nggak bakalan berhutang. Tapi saking Nabi tawadhu'nya. Ya, Nabi SAW saking zuhudnya. Sehingga Nabi pernah berhutang walaupun hutangnya sudah dilunasi. Ya. Nabi SAW pakaiannya pun sederhana walaupun tidak menghinakan. Ya, tidak menghinakan diri, tapi Nabi SAW tidak cinta dunia. Karena Nabi hendak mengajarkan kepada kita, wal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Allah terhadap nabinya di surah Ad-Duha ini, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih lebih kekal, lebih baik buatmu daripada al-ula, daripada dunia. Maka ketika di bagian akhir dari kajian kita, ketika Nabi SAW pernah berkhutbah, pernah menyampaikan sesuatu kepada manusia, para sahabat-sahabatnya, kata Nabi, ada seorang hamba yang ditawari oleh Allah dua hal. Dia pilih Allah atau pilih dunianya, maka si hamba ini pilih Allah. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menangis. Ya. Karena Abu Bakar tahu hamba yang diceritakan oleh Nabi adalah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi ditawari oleh Allah atau dunia ya Muhammad, Nabi lebih memilih Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi yang begini. Ya, walaupun dalam kondisi yang seperti itu. Sama yang ingin juga saya sampaikan, ada kisah seorang wanita hitam yang ketika datang kepada Nabi SAW karena dia punya penyakit ayan yang enggak sembuh-sembuh. Kata wanita ini, ya Rasulullah, doalah kepada Allah, mintalah kesembuhan buat diriku dari penyakit ayan ini. Kata Nabi, aku berikan dua hal kepadamu. Satu, aku akan mendoakan engkau kepada Allah, niscaya sembuh engkau punya penyakit ayan. Atau yang kedua, engkau tetap dalam kondisi musibah seperti ini, tapi walakil jannah, engkau dapat Surga. Wanita ini ketika dikasih dua hal itu sama Nabi, yang dia pilih adalah justru yang kedua. Nah ini lihat makna zuhud yang keberapa tadi? Yang kedua, dia ikhlas dengan musibahnya. Kata wanita ini, ya Rasulullah, kalau begitu aku pilih yang kedua, surga aja, biarin aku tetap ayan. Gitu kan? Yang penting surga. Nah ini berarti zuhud nih. Kenapa? Dia meninggalkan sesuatu untuk menuju sesuatu yang lebih mulia. Itu namanya zuhud. Ya. Dia lebih nggak apa-apa deh, ayan paling sekedar sampai 60 70 tahun, nggak apa-apa. Tapi surga nggak ada batasannya. Tapi dia balik lagi ketika wanita ini berpaling dari Rasulullah, dia balik lagi, ya Rasulullah, doakan aku saja satu, agar kalau ayanku kambuh, doakan agar Allah menutup auratku. Maka Nabi mendoakan. Setiap kali berikutnya dia itu ayan, auratnya itu tertutup dari pandangan manusia. Ini berarti dia zuhud kepada yang kedua tadi. Allahu Akbar. Ya. Ini contoh-contoh yang mungkin antum bisa baca nanti di kitab-kitab para ulama, contoh-contoh yang sebagian kecil. Ya, masih banyak contoh-contoh tentang zuhudnya seseorang dengan tiga perkara tadi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang benar di dalam memaknai sifat zuhud ini, dan mudah-mudahan kita orang-orang yang senantiasa terus ditakdirkan oleh Allah SWT berada dalam kebaikan-kebaikan. Cukup dulu insyaallah kajian kita, dan ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, izin bertanya Ustaz, apakah zuhud sama dengan tawadhu? Ya, apakah zuhud sama dengan tawadhu? Dalam beberapa hal
iya, sama. Tapi dalam beberapa hal yang lainnya dia berbeda. Ya, dalam beberapa hal. Tawadhu itu amalan amalan yang nampak. Ya. Tapi kalau zuhud itu amalan tadi qalbu, amalan hati. Ini perbedaannya. Tapi dalam sisi pengaruhnya sama. Antara zuhud dengan tawadhu. Ya, antara zuhud dengan tawadhu. Ya, orang-orang yang kemudian tawadhu, dia juga adalah orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak gampang menerima sesuatu dari manusia kecuali kemudian dia ukur dengan keredoan Tuhannya. Sehingga dia bersikap tawadhu. Ya. Tapi sekali lagi yang nampak jelas kata para ulama antara zuhud dengan tawadhu itu pada hal yang nampak atau tidak nampak. Kalau sekali lagi zuhud itu berkaitan dengan amalan hati, kalau tawadhu justru terlihat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, itu dalam berpakaian sederhana. Nabi kita tawadhu. Nabi kita SAW dalam bergaul, ya, dia tidak banyak dia tidak banyak tertawa, ya. Dia orang yang tawadhu di dalam bermuamalah. Nabi kita SAW dalam bermuamalah kepada sahabat-sahabatnya, Nabi tunjukkan ketawadhuannya. Kadang Nabi kalau ketemu dengan anak-anak di jalan, Nabi peluk mereka. Ya, Nabi jawab salam-salam mereka. Ini Nabi tawadhu. Nabi kadang suka membonceng para sahabatnya dalam satu kendaraan. Ini berarti tawadhunya Nabi SAW. Ya. Dan itu memang lahir dari kezuhudan beliau. Jadi persamaannya sekali lagi tawadhu dengan zuhud itu ada persamaan dan juga ada perbedaannya. Perbedaannya pada sesuatu yang nampak atau yang tidak nampak saja. Wallahu alam bissawab. Ya. Makanya tetap dua-duanya dianjurkan. Ya, dua-duanya dianjurkan. Ya. Apakah ada sahabat Nabi yang kaya raya tapi passion hidupnya zuhud? Banyak. Abu Bakar contohnya. Abu Bakar itu orang yang kaya. Utsman ibnu Affan orang yang kaya. Ya. Tapi Abu Bakar kalau pakai sarung, ya, itu Masya Allah. Ya, kalau Abu Bakar itu dalam makanan tidak berlebih-lebihan. Ya. Abu Bakar adalah orang yang paling mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar ibn Khattab orang yang kaya. Siapa bilang Umar tidak kaya? Umar orang yang yang kaya. Tapi pernah dilihat dalam riwayat Imam Muslim, Umar memakai pakaian yang double. Ya. Kenapa demikian? Karena ternyata ternyata pakaian yang di dalamnya itu bolong. Dia ingin tutupi dengan pakaian yang setelahnya supaya dia tidak dianggap butuh kepada manusia. Tadi dikatakan yang namanya kata Nabi SAW, kalau engkau mau mau dihormati, dimuliakan, mau dicintai oleh manusia, izhad fima indan nas, ya, yuhibbukan nas. Kalau engkau zuhud terhadap manusia. Ya, Umar ingin mengatakan saya tidak ingin manusia berbelas kasih dengan saya sehingga melihat baju saya yang yang saya pakai bolong, makanya saya tutup dengan keduanya. Ya. Banyak sahabat-sahabat yang yang luar biasa. Saking zuhudnya, Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang kaya, jemaah. Tapi dia minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau aku meninggal, boleh enggak semua hartaku aku infakkan?" Dia tidak ingin kecintaan hatinya berpaling kepada harta. Kata Nabi, jangan. Kalau setengahnya ya Rasulullah, kebesaran, jangan. Kalau begitu sepertiga ya Rasulullah, sepertiga boleh. Ini menunjukkan perilaku para sahabat, orang-orang yang kaya, walaupun tidak semua kaya ya, orang-orang yang kaya tetapi tidak terpaut dengan dengan dunia. Ya, tidak mencintai dunia secara berlebihan. Abu Bakar itu kalau ngasih ngasih infak kepada Nabi semuanya tuh jemaah. Sampai Nabi mengatakan, untuk keluargamu mana Abu Bakar? Nah tuh zuhud yang keberapa nih? Kata Abu Bakar, Allah yang menjadi tanggunganku. Berarti zuhud yang keberapa tadi? Yang pertama. Dia lebih yakin dengan apa yang ada di tangan siapa?
daripada yang dia barusan apa dia keluarkan. Nah, itu ya kalau kita mungkin nggak belum bisa lah ya. Ini suami-suami ini jangan nanti istrinya tanya, "Mak, uang belanjaan mana Pak?" Udah semua buat masjid. Ya bukan begitu juga ya kan? Ya kan? Ya gitu kan? Lah mobilnya kemana kok naik angkot? Udah dijual buat masjid gitu ya. Ya malah bagus sebenarnya kalau mobil nggak apa-apa lah ya kan? Ya mendingan naik angkot aja kan gitu kan? Ngurangi apa? Kemacetan ya gitulah ya kan? Sekarang kan sudah banyak transportasi. Kita belum bisa seperti Abu Bakar. Kalau Abu Bakar udah hakul yakinnya sama Allah udah nggak usah ditanya. Ya. Kalau kita ya Masya Allah ya kita tetap ada kewajiban yang lain kan gitu ya, kita tetap ada kewajiban yang lain, ada istri kita, anak kita yang perlu apa dinafkahi, tapi ingat sebagian harta kita juga apa milik Allah Subhanahu Wa Taala, kita keluarkan karena Allah ya. Jadi banyak apa sahabat-sahabat yang kaya walaupun banyak juga sahabat-sahabat yang apa yang miskin. Sebagian orang soleh sering melakukan amalan bid'ah dan banyak sedekah untuk amalan bid'ah, menganggap dirinya apa? Zuhud. Bagaimana menasihatinya? Ya, ya menasihati orang-orang yang bid'ah. Jelas yang pertama sedekah kita jatuhnya harusnya ke tempat-tempat yang memang dituntunkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai apa harta kata kita untuk apa hal-hal yang haram yang pertama atau hal-hal yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi ya. Sebab beramal dengan sesuatu yang tidak ada tuntunannya mardud, kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sama mendukung perkara-perkara yang tidak tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, berarti kita turut menghidupkan perkara tersebut. Nah nanti harta kita akan dimintai apa? Pertanggungjawaban oleh Allah. Harta kita untuk apa? Kalau untuk yang apa? Untuk yang kebaikan dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, ini pasti menjadi apa? Syafaat. Tapi kalau untuk hal-hal yang sia-sia, kalau sebatas nggak ada pahalanya masih mending. Tapi kalau yang kedua ini yang bahaya, dengan harta itu, dengan sebab harta itu, kemudian apa? Kita masuk ke dalam neraka, ini yang kita hindari. Ada orang yang Masya Allah mendukung tentang maksiat, hartanya itu nanti akan menjerembabkan wajahnya ke dalam neraka. Apalagi hartanya untuk hal-hal yang tidak dituntut oleh Nabi SAW, jangan. Kalau bisa kepada perkara-perkara yang apa? Yang sunnah. Untuk perkara yang sunnah harus silahkan kita berfastabiqul khairat. Nah tentu salah kalau kemudian ada orang yang beranggapan bahwasanya ini saya udah zuhud, nggak perlu harta saya gitu kan, nggak perlu saya. Kenapa? Saya yakin sama Allah. Tapi salahnya dia adalah menjatuhkan hartanya ke tempat yang tidak dituntunkan oleh Nabi SAW. Ya. Nah tentu dalam hal ini bertingkat-tingkat ya Ibu, bertingkat-tingkat ya Bapak. Artinya orang yang melakukan bid'ah dan kemudian ada orang yang mendukung bid'ah itu tentu bertingkat-tingkat. Tidak semuanya sama. Ya tidak semuanya sama. Ada orang yang pertama, kata para ulama, ada orang yang mengibarkan bendera bid'ahnya dan menyalurkan harta semuanya untuk perkara-perkara bid'ahnya. Nah, orang yang seperti ini tentu ya butuh nasihat yang keras sekali. Kalau perlu dihajar. Maksudnya kalau perlu ditinggalkan. Dicuekkan supaya dia malu dan dia teringat bahwasanya apa yang dilakukan ini salah, enggak sesuai tuntunan Nabi. Tapi kalau ada orang yang cuma melakukan di bawahnya hanya karena ikut-ikutan, maka dinasehati dengan nasihat yang baik. Gitu ya. Bagaimana kira-kira kalau engkau menyalurkan harta untuk masjid, sedangkan masjid itu rumah Allah. Kemudian di dalam masjid itu ada kegiatan-kegiatan yang dengan sebab itu orang jadi melakukan kebaikan. Ada andil hartamu di situ. Kira-kira apakah Allah Subhanahu wa taala akan lalai terhadap hartamu? Pasti dia akan jawab enggak. Allah akan berikan ganjaran. Jatuhkan ke tempat itu. Ya. Jatuhkan ke tempat itu. Kasih gambaran kepadanya. Ya. Kalau kemudian yang ketiga, hatinya sudah keras, ya minimal kita sudah memberikan nasihat. Ada orang yang sudah dinasehati tapi dia masih mendukung perkara-perkara bid'ah. Ya sudah. Senjata kita yang terakhir didoakan. Allahumma hdi
Ya Allah, berikan hidayah kepada sunnah. Doakan saja. Dan setiap kali kita mendoakan, kita nggak rugi, kita dapat pahala mendoakan saudara kita. Ya, ingat, mendoakan saudara itu dapat apa? Pahala. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, malaikat itu akan mengatakan, wa anta mithluh, engkau pun demikian, engkau pun diberikan hidayah. Ya Allah, tunjuki dia kepada sunnah Rasul, engkau pun akan begitu, engkau pun. Jadi nggak rugi. Oh, mendoakan apa saudaranya? Ya Allah, selamatkan dia dari apa? Perkara-perkara yang tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi. Engkau pun begitu. Kan enak doanya. Jangan justru doa-doa yang apa? Celaka, jangan. Udahlah ya Allah, binasakan aja. Bukan hak kita untuk membinasakan. Mendoakan begitu bukan. Ya. Udahlah ya Allah, hinakan dia. Jangan. Nanti kalau malaikat mengatakan apa? Engkau pun begitu. Gimana coba? Yang rugi siapa? Kita. Tapi kalau kita mendoakan kebaikan, yang untung adalah apa? Kita. Wallahu alam bissawab. Taib. Ustaz, kalau kita memuji seseorang dengan diawali dengan kata apa? Masya Allah, apakah bisa berdosa? Justru yang dituntutkan oleh Nabi SAW, ya, kalau kita mendapati saudara kita memiliki kelebihan, kita ucapkan apa? Masya Allah, Allah yubarik, atau Masya Allah tabarakallah. Ya, semuanya itu atas kehendak siapa? Kehendak Allah, bukan dia, bukan. Nah, itu berarti dia selamat tuh, kita pun selamat. Ya, dua-duanya apa? Selamat. Ya, jadi jangan ucapan-ucapan yang tidak dituntutkan oleh Nabi SAW. Hebat banget kamu, nah gitu ya. Yang hebat itu bukan kita, tapi yang hebat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, semoga Allah memberkahi engkau. Ya. Jadi kalaupun kita dapati hal-hal yang wajar, ya, hal yang wajar. Yang disebutkan tadi hadis Nabi melempar pasir, itu kalau memang dia sudah melampaui batas dan tidak wajar. Apalagi yang ketiga, tidak ada pada orang yang dipuji. Ini orang, Ustadz, Masya Allah, ini sodakohnya itu miliaran, padahal sodakohnya cuma ratusan ribu. Nah, yang seperti ini dilempari pasir tuh baru. Nah, gitu ya. Nggak ada padanya, tapi dia ngebual. Tahu ngebual ya? Membual, berdusta, bahkan dosa. Ya, atau kalaupun benar, tapi kerjaannya, Masya Allah, ini Ustadz, ini orang yang Masya Allah, ini orang di mana-mana dia selalu begitu. Nah, ini jelas berlebihan. Sesuatu yang berlebihan jelas apa? Mendatangkan apa? Maksiat. Yang wajar saja. Ini alhamdulillah Ustadz, beliau ini yang bangun masjid, gitu ya. Jadi Masya Allah, tabarakallah, beliau ini Allah izinkan selalu kita pautkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dipuji pun tidak perlu apa? Gede rasa, kan gitu ya. Bahkan para ulama dulu apa? Selalu kalau dipuji selalu minta apa? Stop, udah. Lanjutkan dengan kalimat yang lain gitu. Ya. Para ulama tuh sampai sekarang pun para ulama kita di Mekah, di Madinah, kalau dipuji misalkan gitu ya, justru yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Ya. Ada itu video yang bagus ya, ketika Ustadz Firanda dipuji oleh gurunya Syekh Abdul Razak itu. Ya. Beliau malah minta kepada Syekhnya, "Udah Syekh, udah." Beliau kemudian apa? Nangis. Orang-orang yang tulus begitu. Ya. Jadi tadi zuhud, yang ketiga, dipuji dia tidak terangkat, dicela pun dia tidak merasa hina. Artinya kalau perlu apa? Di stop. Ya, kalau perlu apa? Di stop. Jangan dibiarkan hati kita tergoda oleh apa? Syaitan. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Yang benar ya tadi. Ya, semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Engkau hanya diamanahi. Engkau hanya sebagai wasilah, sarana. Ustadz, izin bertanya, bagaimana seharusnya sikap kita bila orang tua hampir selalu membangga-banggakan diri, maksudnya dirinya kali ya, dan kawan-kawannya. Mau mengingatkan, khawatir beliau tersinggung, tapi jika tidak diingatkan semakin menjadi-jadi. Semoga Allah selamatkan beliau. Kalau orang tua, ya tentu tadi prinsip kita, yang nggak boleh seseorang itu membanggakan dirinya, bangga-bangga dirinya. Tapi ini kebetulan yang melakukan apa? Orang tua. Berikan nasihat dengan cara yang baik. Tentu tidak di depan orang banyak.
di depan kawan-kawannya. Mungkin kita bisa adakan apa? Ngobrol berdua. Ya, mungkin kita akan ucapkan, "Ibu, saya perhatikan kok kalau ada teman-temannya selalu membanggakan diri." Ya, sebenarnya kita nggak ada apa-apanya mungkin Bu sama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi bukan orang yang membanggakan dirinya. Mungkin kita bisa membahasakan dengan halus begitu. Justru Ananda khawatir Bu kalau ibu suka membanggakan diri, justru Allah catat tuh kebanggaan diri kita sebagai dosa. Ya tentu saya nggak mau dong, masa orang tua saya begitu. Ngomong dengan halus begitu, tapi berdua saja. Ya, mungkin nanti yang bertanya siapkan hadis ya untuk dibacakan nih Bu. Saya dapat nih Bu, jujur ya tentu dengan bahasa-bahasa yang lembut ya. Saya kan nggak mau ibu kemudian jadi apa? Jadi celaka gara-gara apa? Perbuatan yang justru apa? Dilarang oleh agama kita. Dan orang-orang yang suka memuji-muji itu ya sekali lagi gampang disesatkan oleh syaitan. Nah, jadi ngomong dengan apa? Halus kepada orang tua kita. Jangan dibiarkan orang tua kita jatuh kepada perangkap memuji-muji apa? Dirinya. Memuji orang lain dalam artian kawan-kawannya. Gitu ya. Kita ingatkan bahwasanya pujian itu bukan milik kita hakikatnya. Pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa seperti ini, Bu. Itu yang berikan kan Allah. Jadi harusnya kita senantiasa apa? Masya Allah, alhamdulillah ini. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala berikan, ya Allah, keluarga ini mungkin bisa celaka. Allah telah apa? Baik sama kita. Harusnya yang kita kedepankan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita ganti begitu kan lebih enak, Bu. Dan Allah cinta kepada kita. Dan kenapa harus Allah? Ya Allah layak kita puji, karena di atas Allah tidak ada sesuatu pun, Bu. Kalau ketika kita memuji diri, coba deh perhatikan baik-baik. Di atas kita ternyata masih ada yang lebih baik. Apa kita nggak malu? Coba deh Ibu bayangkan kalau kita ngobrol sama teman-teman kita, membanggakan diri kita dibandingkan dengan mereka. Ternyata apa? Mereka dalam hatinya lebih tahu, ya itu kan ucapan lo doang. Ya, dari sisi ilmu lebih tinggi saya, kita malu loh Bu. Ya, oleh karena itu lebih selamat kalau kemudian kita mungkin banyak diam dan kemudian banyak beristighfar dan yang kita puji hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita ngobrol secara apa? Dari hati ke hati dan juga berdua saja, mudah-mudahan ibu kita, orang tua kita apa? Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib tetap diingatkan. Walaupun apa? Orang tua, tapi dengan cara apa? Yang baik, ya. Dengan cara apa? Yang baik, tidak dengan apa? Menghinakannya di depan orang, ya. Benarkah zuhud yang dilakukan dengan cara tidak bekerja? Salah. Ya. Sementara ada keluarga yang harus dinafkahi, diberi makan, pakaian dan tempat tinggal. Iya. Zuhud yang dimaksudkan bukan begitu. Zuhud tetap bekerja. Ya, tetap dia mencari nafkah. Tetap dia memberikan sesuatu dari kewajibannya kepada anak, istrinya, keluarganya. Tapi yang dimaksudkan dengan zuhud ini adalah sekali lagi meninggalkan sesuatu untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Ya. Yaitu dunianya dia bukan menjadi tujuannya, tapi dunia hanya sarana. Orang yang zuhud adalah orang yang mempergunakan dunia untuk sarana kebahagiaan akhiratnya. Bagaimana mungkin dia beribadah kalau dia tidak berpakaian? Dan bagaimana mungkin Allah akan suka kepadanya, cinta kepadanya kalau dia datang kepadanya dalam kondisi pakaian yang apa? Yang itu saja yang bau dan apa? Tidak wangi, enggak mungkin. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Pak, ambillah perhiasan yang terindah ketika engkau masuk ke masjid. Artinya ketika engkau menghadapku, ambil pakaian yang paling bagus, wangi. Allah cinta itu. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan suka apa? Keindahan. Kalau engkau kemudian apa? Tadi meninggalkan pekerjaanmu, sementara dengan sebab itu engkau mencelakakan apa? Istri dan anak-anakmu, justru yang datang adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi dari riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, tidaklah seseorang keluar dari rumahnya sambil membawa sebuah alat. Kemudian dia pergi ke hutan, dia tebang itu apa?
pohonan, kemudian dia potong-potong itu kayunya, kemudian dia ikat, dia bawa ke pasar. Dengan sebab itu dia dapat harta yang halal. Itu jauh lebih baik kata Nabi daripada orang yang suka meminta-minta. Nabi mengajarkan kita bekerja. Dan Allah jadikan siang kita, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang untuk apa? Mencari penghidupan. Bahkan kata para ulama, orang yang mulia itu bukan orang yang kerjaannya di masjid mulu, enggak. Tapi orang yang mulia itu justru ada di luar sana tuh. Ya, ketika dia berdagang, dia tidak lalai dengan perniagaannya. Tijaratun, ada itu apa namanya, rijalun la tulhihimul tijarun la tulhihim rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Artinya ketika dia dagang, dia bekerja, tapi ketika azan sebentar lagi datang, dia kemas pekerjaannya, dia tinggalkan, kemudian dia menghadap Allah Subhanahu. Ini lebih mulia daripada orang yang cuma sekedar berzikir, ya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan istri dan anak-anaknya hanya karena ingin mengatakan saya ini zuhud terhadap dunia. Istrinya ditinggalkan 7 hari, 14 hari, 21 hari, 1 bulan, 3 bulan, ada bahkan yang 7 bulan. Istrinya dibiarkan, dinasehati, udah yang ada saja makan, sampai sendok dimakan juga di kolom-kolom, ya. Dan itu ada, Pak, ada yang begitu, ya. Udah cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iya cukup dengan Allah, tapi ada ikhtiar juga. Allah menyediakan sarana buat manusia untuk ikhtiar. Anda salah dalam memaknai zuhud. Ini suamimu kan pergi untuk apa? Berdakwah. Iya benar. Berdakwah tidak dilarang, tapi apa? Kewajiban pun tidak boleh dilanggar terhadap keluarga tadi. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya, ya. Jika seorang biasa berinfak dalam keadaan lapang, namun ketika sempit tetap berinfak walaupun mengurangi jumlah infak yang biasanya, apakah ini termasuk zuhud? Ini justru ciri orang-orang yang bertakwa, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang apa? Istiqomah dengan amaliyahnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang-orang yang Allah janjikan surga buatnya, akan diwarisi surga untuknya, adalah salah satu cirinya adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya fis sarra, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi apa? Sempit. Ya. Justru ini ciri orang yang bertakwa. Kalau dia memang ada sebab kemudian apa? Dalam kondisi sempit kemudian dia kurangi, Allah yang Maha tahu niatnya. Ya. Kalau sebatas dia masih lurus, ya Allah, karena memang ada kewajiban yang lainnya, udah berinfak, tapi tetap dalam kondisi sempit dia berinfak, berarti saksikanlah dia masih orang yang bertakwa, ya. Tapi kalau kemudian pada suatu kondisi sempit dia tidak berinfak, boleh jadi itu ujian untuk dirinya. Harusnya apa? Lapang dan sempit itu dia dalam kondisi apa? Tetap berinfak, ya. Apakah dia termasuk apa namanya zuhud? Wallahu alam. Yang jelas apa? Dia tetap lurus niatnya untuk tetap berinfak walaupun dalam kondisi apa? Sempit. Dalam kondisi sempit dia tetap berinfak walaupun sedikit, gitu ya. Yang penting apa? Dia tetap amaliyahnya tidak putus. Dan berbahagia sekali orang yang senantiasa apa? Melazimkan amalnya tanpa putus. Walaupun kadang suka berkurang, tapi kadang apa? Normal kembali, dan nanti berkurang lagi karena lelah dan sebagainya, karena kondisinya situasi tertentu dia kemudian berkurang, tapi dia tidak pernah putus. Demi Allah, kalaupun sama sekali suatu saat nanti, suatu hari nanti dia putus gara-gara uzur yang berat, itu amalan tetap apa? Tercatat. Nah itu nggak rugi tuh. Benar-benar habis itu hartanya, nggak ada yang disedekahkan, tetap Allah catat dia sedang apa? Bersedekah. Maka jangan sampai kemudian apa? Kita tidak bersedekah walaupun dalam kondisi sempit. Ya, dalam kondisi apa? Sempit. Nah, kalau hatinya tetap terpaut, ya Allah,
Sebenarnya sih pengen seperti yang normal ya, cuma betul-betul Engkau lebih tahu ya Allah, aku bersedekah segini saja, ya. Itu insya Allah dia juga zuhud terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, asal lurusnya hati terjaga. Asal lurusnya apa? Hati tetap apa? Terjaga. Ya, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dengan kebaikan-kebaikan harta kita. Ya. Ustadz, apa makna yang terakhir ini? Zuhudlah kamu terhadap izhad, ya, fima indan nas. Zuhudlah kamu terhadap manusia. Artinya kita butuhnya hanya Allah. Kata para ulama, kita butuhnya hanya sama Allah, bukan sama manusia. Jangan mudah meminta-minta sama manusia. Nah, itu maksudnya begitu. Ya, zuhud terhadap manusia, jangan gampang apa? Meletakkan tanganmu di mana? Di bawah. Artinya berarti kan apa? Meminta. Kata Nabi, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang apa? Yang di bawah. Maka zuhud terhadap manusia maksudnya apa? Dia enggak pernah sering meminta kepada manusia, tapi dia minta langsung kepada Allah. Ya. Minta apa saja. Apa namanya? Kata Nabi SAW, wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta sama Allah, jangan kepada manusia. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, jangan kepada manusia. Nah, ini berarti zuhud terhadap manusia, pasti manusia mencintaimu. Ya. Jadi jangan sampai mudah mengatakan, boleh enggak aku minta utang sebentar, itu misalkan. Apa-apa minta nanti, apa namanya, dia minta lagi. Boleh enggak ya kalau engkau bantu aku dari sisi ini dan itu. Ini manusia biasanya akan meninggalkannya, tidak mencintainya. Tapi orang yang dia zuhud terhadap manusia, tidak mudah meminta-minta kepada manusia, maka Allah jadikan manusia mencintai apa? Mencintai dirinya. Itulah makna dari zuhud terhadap apa? Manusia. Tidak gampang meminta-minta kepada manusia dan menjadikan tangannya di atas, bukan tangannya di bawah. Artinya dia banyak bersedekah, banyak memberi, bukan banyak meminta. Banyak menjadi solusi, bukan menjadi sebab apa? Masalah bagi orang lain. Nah, itu sehingga kita apa? Zuhud terhadap manusia. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Terakhir, baik Pak. Singkat aja Pak. Oh, masuk. Ya. Taib. Tidak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidup tentu sesuai dengan zamannya, tapi pelajaran dari Nabi abadi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi tadi sudah dijelaskan, kalau mau dunianya pasti Allah berikan. Tapi Nabi enggak meminta dunia. Kenapa? Karena bagi Nabi dunia itu tidak ada satupun ayat yang memuliakannya, dan Nabi pun tahu dunia itu tidak lebih mulia dari sayap seekor nyamuk. Nah, kalau Nabi pada saat itu rumahnya cuma 2x3 atau 3x4, ya, bukan berarti kita mesti punya rumah seperti rumah Nabi. Kalau Nabi pakaiannya atau makanannya tadi sudah sebutkan, makanan apa? Roti yang sudah apa? Sudah keras, sesekali roti yang masya Allah sudah apa? Dicampur dengan apa? Kayak kita kari gitu ya. Nabi sesekali saja, bukan berarti kita makanannya roti yang seperti Nabi, enggak. Yang dimaksudkan dengan zuhud adalah zuhud mengikuti Nabi SAW, yaitu dalam memandang rendahnya dunia. Kalau kita diberikan karunia oleh Allah rumah yang besar, maka jadikan itu syukur nikmat yang luar biasa. Pergunakan rumah itu di atas ketaatan kepada Allah. Dan jangan pernah kita menganggap bahwasanya ini rumah nggak ada nih campur tangan kecuali ilmu saya. Berarti kita nggak zuhud. Jadikan rumah itu tempat taklim, pertemuan orang-orang soleh, gitu ya. Pakaian kita bagus, itu bukan berarti kita nggak zuhud. Boleh, sepanjang kita tidak menghinakan diri kita dengan pakaian kita. Ya. Di zaman Nabi mungkin belum ada merek-merek tertentu. Ya di zaman sekarang ada. Bukan berarti tidak boleh. Boleh. Ingat mengikuti sunnah Nabi SAW.
itu tidak harus bermakna dalam pengertian yang sempit persis seperti Nabi. Enggak. Ya, Nabi tidur di atas balek-balek sehingga apa? Habis tidur nyeplak di apa? Di pipi kita. Kalau gitu kita tidur bukan di tempat tidur yang empuk, ya boleh saja. Tapi ketika kita tidur yang empuk, mungkin hati kita akan mengatakan, ya Allah, masih Engkau berikan kesempatan nikmat seperti ini. Suatu saat hilang nih nikmat ini, tapi cuma berbantalkan tanah sama apa? Batu di alam kubur. Kalau orang seperti itu, berarti dia zuhud. Ya, dia tidak terlena dengan apa kenikmatan yang diberikan oleh Allah, tapi dia malah takut jangan-jangan kenikmatan itu menjadikan dia kufur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita apa? Yang pertengahan memaknai mengikuti Nabi SAW, tidak ekstrim kanan dan tidak apa? Ekstrim kiri. Berlebih-lebihan dan juga tidak mengurang-urangi. Gitu ya. Tapi apa? Sesuai dengan tuntunan dari Nabi SAW. Ya, Nabi SAW kendaraannya naik kuda, naik onta. Apa kita mesti naik onta sekarang? Enggak. Ya boleh kendaraan apa? Kendaraan mobil boleh gitu, asal jangan kita kemudian sombong sehingga hilang zuhud kita mengatakan apa, ini mobil Masya Allah, kalau bukan usaha saya ini mobil, aduh kayaknya saya tenang ketimbang naik angkot gerah panas. Ya, ini enggak begitu ya, bisa dipergunakan sepanjang hati kita terpaut bahwasanya semua yang diberikan nikmat semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas apa yang sudah dipaparkan. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang sudah dipaparkan. Untuk informasi kajian pekan depan insyaallah hari Sabtu tanggal 30 September oleh Ustaz Salim bin Yahya Kibas dengan tema 50 karakter yang dicintai Allah. Untuk waktu kajian jam 8.30 sampai 10.30. Itu saja dari kami panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Apa tuh?